Datang dari RB Leipzig mengemban banyak harapan di Old Trafford. Benjamin Sesko, striker asal Slovenia yang dibeli dengan harga mahal. Namanya menjadi doa dari para penggemar yang baru saja menghadapi nasib buruk di musim lalu. Striker klinis ini diharapkan mampu mengembalikan marwah klub asal Manchester ini. Dirinya gagal mengemban harapan besar sampai Ruben Amorim ditendang dari kursi kepelatihan. Akan tetapi, Sesko justru seakan menemukan kembali harapan setelah kepergian pelatih Portugal ini. Benjamin Sesko, striker asal Slovenia ini sempat menjadi rebutan dari berbagai klub Premier League. Sebut saja seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Newcastle United. Bahkan, Newcastle saat itu siap merogoh harga mahal demi membawanya menjadi pengganti Alexander Isak yang hengkang. Harapan ini hampir menjadi kenyataan bagi fans Newcastle United. Sayangnya, mimpi tersebut gagal karena Manchester United yang tiba-tiba datang menikung The Magpies. Pada akhirnya, ex-pemain RB Leipzig ini lebih memilih untuk berseragam setan merah. Ia diboyong dari Jerman dengan harga 74 juta pounds. Sebuah harga yang cukup fantastis bagi seorang striker muda. Kedatangan Sesko ke Manchester Merah merupakan upaya Ruben Amorim untuk mempertajam lini depan United sekaligus mengganti peran Rasmus Højlund. Meskipun Sesko resmi berlabuh ke United, rupanya ia bukanlah pilihan pertama Amorim. Pelatih asal Portugal ini rupanya lebih menyukai nama lain. Bisa dibilang, Sesko sebenarnya hanyalah sosok backburner. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan sang striker, Amorim terang-terangan menyatakan bahwa ia lebih memilih mendatangkan striker dari Premier League. Hal ini nggak lepas dari permasalahan adaptasi yang dinilai akan lebih cepat jika membeli penyerang asal Liga Inggris. Sebut saja seperti Oliver Watkins, yang jadi target sebelum membeli striker Slovenia ini. Striker asal Inggris ini mencatatkan hasil yang cukup impresif di musim 2024-2025. Dirinya berhasil mencetak 17 gol dan 14 assist dalam total 54 penampilan di semua kompetisi. Konsistensinya ini juga turut membantu Aston Villa menempati peringkat 6 liga. Selain jam terbang di Premier League, Watkins juga diyakini akan langsung berdampak bagi tim di Inggris. Sejumlah kelebihan inilah yang membuat Ruben Amorim lebih tertarik mendatangkan Watkins dibanding Sesko. Striker berseragam Aston Villa itu sebenarnya sempat menyatakan keterbukaannya untuk bergabung ke United. Akan tetapi, manajemen The Villains menyatakan dengan tegas bahwa Watkins gak akan pergi dari Villa Park. Hal inilah yang membuat Jason Wilcox enggan berusaha lebih keras untuk merayu manajemen Aston Villa. Sehingga, alih-alih menuruti keinginan Amorim, sang direktur itu akhirnya malah memilih mendapatkan tanda tangan Sesko yang merupakan pilihan terakhir sang pelatih. Kedatangan Sesko ke Manchester United diiringi sejumlah harapan. Bagaimana tidak? Setan Merah menempati posisi 15 Premier League musim lalu yang menjadi salah satu sejarah terkelam klub. Oleh karena itu, kedatangan ujung tombak baru membawa sejumlah asa bagi para penggemar. Apalagi Sesko didatangkan dengan harga yang lumayan mahal dan klaim bahwa ia seorang striker bagus. Akan tetapi, mimpi manis nggak selamanya cepat terwujud. Benjamin Sesko yang digadang-gadang akan membawa United meroket, nyatanya belum bisa memberikan kontribusi berarti. Dirinya kurang bisa beradaptasi di bawah kepemimpinan dan taktik Amorim. Sesko adalah seorang striker yang lebih tradisional dan dominan mengandalkan fisik. Ia memiliki keunggulan dalam duel-duel udara dan umpan panjang. Namun, rupanya taktik Amorim meminta hal lain. Pelatih asal Portugal ini mengutamakan pergerakan dan pertukaran posisi di lini depan. Dirinya membutuhkan penyerang yang bisa bergerak dinamis dan bertukar posisi untuk mengacaukan pertahanan lawan. Hal ini juga berkaitan dengan intensitas permainan. Sesko yang didatangkan dari Bundesliga belum terbiasa dengan kecepatan tempo di Premier League. Sehingga ia tidak bisa menjawab tuntutan taktis Amorim. Situasi yang gak pasti dari sang striker ini membuat Amorim tak jarang hanya mencadangkannya. Salah satu contohnya terjadi pada laga kontra Liverpool. Pada match krusial ini,
Amorim secara mengejutkan mencadangkan Šeško dan memilih Matthias Cunha untuk mengambil alih peran sang striker. Keputusan ini tentu saja mengundang kontroversi karena Šeško baru saja tampil bagus dengan mencetak 2 gol di 2 laga sebelumnya. Pelatih Portugal ini pun menjelaskan bahwa keputusan yang dibuatnya berlandaskan taktikal. Dan benar saja, pada laga itu, United berhasil menumbangkan Liverpool di Anfield dengan skor 2-1. Kondisi Šeško pun gak kunjung membaik. Striker kelahiran Slovenia ini bahkan hanya mampu mencetak 2 gol dalam 5 bulan. Hasil yang sangat buruk bagi seorang striker. Dirinya kalah saing dengan striker baru Premier League lainnya seperti Nick Woldmaat yang notabene juga berasal dari Bundesliga. Perdebatan pun muncul tentang siapa yang harus disalahkan atas situasi ini. Ada yang berpendapat bapuknya Šeško merupakan kesalahan Amorim karena terlalu memaksa strateginya. Ada juga yang berpendapat pihak manajemen yang seharusnya bertanggung jawab karena sedari awal tidak menyediakan pemain yang paling cocok dengan taktik Amorim. Berbagai pendapat dan kritik terus muncul, namun Šeško belum juga berubah hingga waktu pemecatan Amorim tiba. Situasi yang gak kunjung membaik ini akhirnya buat Ruben Amorim kehilangan pekerjaannya di Manchester. Pasukan Setan Merah akhirnya terpaksa dipimpin oleh Darren Fletcher untuk sementara waktu. Kehadiran pelatih U18 United ini seketika buat Benjamin Šeško lahir kembali. Bagaimana enggak, Fletcher membawa perubahan peran bagi striker asal Slovenia ini. Di bawah asuhan Fletcher, Šeško langsung dipasang menjadi seorang target man. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya mainnya di era Amorim. Pada era Amorim, Šeško sebagai seorang striker lebih sering dijadikan bagian dari rangkaian serangan. Sistem ini mengharuskannya terlibat dalam membuka ruang bagi wingers atau midfielder. Sementara Fletcher memanfaatkan keunggulan fisik Šeško sebagai seorang striker yang lebih tradisional. Di sistem ini, Šeško ditugaskan untuk menjadi finisher dari umpan-umpan di dalam kotak penalti. Hasilnya langsung terlihat jelas. Šeško berhasil mencetak 2 gol sekaligus dalam laga ini. Bahkan, ia mencetak keduanya dalam waktu 10 menit saja. Hasil dari match kontra Burnley ini memperkuat pendapat soal ketidakcocokan Šeško dengan taktik Amorim. Gak heran kalau para fans merasa Šeško akan segera menjadi predator ganas bagi Manchester United. Apalagi jika dirinya terus diperankan sebagai finisher bagi Setan Merah. Dengan penampilan ganas kontra Burnley, apakah Šeško lebih cocok menjadi seorang target man?